Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur di pagi ini Tuhan membangunkan kita kembali dan Tuhan masih memberikan nafas hidup yang masih kita hirup sampai saat ini. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, kita akan mendengar firman Tuhan dalam renungan pagi. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur berterima kasih sepanjang malam ini Tuhan telah menjaga, melindungi kami. Tuhan telah menyertai kami dan ada kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu bahwa kami ada itu semua karena Tuhan. Tanpa Tuhan hidup kami tidak ada artinya apa-apa Tuhan. Bapa di sorga, di pagi ini Tuhan, sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami di hari ini, kami akan dengar firman-Mu. Firman-Mu yang menuntun kami supaya kami hidup takut akan Engkau dan hidup sesuai dengan jalan-jalan-Mu. Kami mau hidup menjadi orang-orang percaya yang hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, hikmat bijaksana Tuhan berikan bagi kami dalam memahami kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, di pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan di dalam Raja-Raja pasal yang kedua, Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang kedua. Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang kedua. 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan, ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, judul renungan di pagi ini adalah nilai sebuah hikmat dari Tuhan. Saudara, sifat dasar manusia yaitu selalu ingin tahu. Ketika kita tahu, ingin lebih tahu lagi tentang hal yang lebih pasti dan nyata. Itu bisa kita lihat dari diri kita, dari orang lain, bahwa manusia pada dasarnya selalu ingin tahu. Tidak mau dengar kata orang, maunya pasti dan melihat dengan mata kepala sendiri. Bahkan untuk menjawab keingintahuan itu, banyak orang rela mengeluarkan uang dan mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga. Nah, itulah yang terjadi pada Ratu Negeri Sheba, yakni Makeda. Dia penasaran dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo. Dia penasaran dengan itu, kemasyuran dan kemakmuran yang dimiliki oleh Salomo. Ratu Negeri Sheba, dia tahu bahwa semua yang diperoleh Salomo itu dari Tuhan Allah, saudara. Dia tahu sekali. Dia sudah mendengar berita tentang hikmat dan kemuliaan yang dimiliki Salomo. Tapi dia ingin membuktikannya sendiri. Dia tidak mau dengar apa kata orang tentang hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo. Dia sendiri datang tidak dengan tangan kosong, saudara. Firman Tuhan tadi kita baca, dia juga adalah seorang ratu yang sangat tersohor, berkuasa, cantik, dan kaya raya. Juga dia adalah orang yang memiliki intelektual yang baik. Saudara yang terkasih, Ratu Negeri Sheba, Ibu Makeda ini juga tercatat di dalam kitab kemuliaan Raja-Raja Ethiopia. Dia penasaran dengan hikmat yang dimiliki oleh Salomo, saudara. Nah, walaupun jarak tempuh yang harus dia lalui sangat jauh, dia rela mengorbankan segalanya demi mewujudkan impiannya, yaitu bertemu dengan Salomo yang berhikmat itu. Saudara, jarak Ethiopia dan Israel itu sekitar 2.504 km atau 1.555 mil. Dan perjalanan ini memakan waktu 2 bulan dari Ethiopia sampai ke Israel. Karena di jalan kaki, bukan seperti kita lalu bisa pakai pesawat atau dengan mobil pada zaman ini. Dia juga ingin menunjukkan
kemasyuran dan kemakmurannya serta kekuatannya kepada Salomo, saudara-saudara. Selain itu, Ratu Negeri Sheba ini juga membawa pasukan pengiring yang sangat besar. Unta-unta, rempah-rempah, sangat banyak emas, batu permata yang mahal, dan banyak lagi, yang membuktikan bahwa dia juga ratu yang hebat. Saudara yang terkasih, ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. 1 Raja-Raja 10 ayat 2. Demi mengetahui dan mendapatkan hikmat itu, Ratu Negeri Sheba mengorbankan segalanya. Waktu, tenaga, harta, dan kehormatannya dipertaruhkan untuk memperoleh hikmat itu. Bahkan kepada Raja Salomo, dia memberikan 4.080 kg emas, yakni 120 talenta. Batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, dan banyak lagi. Yang menarik, saudara, Ratu Negeri Sheba ini adalah seorang yang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia juga tahu bahwa Salomo mendapatkan segala hikmatnya itu dari kasih karunia Tuhan. Tapi sang ratu datang mencari hikmat. Mencari hikmat itu juga berarti dia mau mencari Tuhan. Dan terbukti, setelah dia mengetahui semuanya itu, dia menjadi percaya. Dan bahkan memiliki keturunan dari raja berhikmat. Dan melahirkan pemimpin bangsanya dari ayah yang berhikmat pula, saudara. Itulah kekayaan dan daya tarik hikmat. Maksudnya hikmat dari Tuhan, saudara. Nilai atau harga hikmat adalah tak ternilai. Jika kita memiliki hikmat daripada Allah dalam diri kita, maka kita akan mengambil satu keputusan, akan menjalani hari-hari hidup ini dengan bijak. Dan itu memuliakan nama Tuhan. Nah, seperti kisah Ratu Sheba ini, adalah seorang kafir, sekalipun kafir, ia menjadi percaya dan memuliakan Allah. Saudara, di sekeliling kita banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika kita berhidup berhikmat, maka mereka bisa percaya kepada Tuhan. Karena kita tidak sembarang hidup. Kita akan berhati-hati dengan perkataan kita, status kita, dan juga yang lain-lain. Komentar kita yang kita tulis di media sosial. Apa yang kurang dari Ratu Sheba, saudara? Dia hidup serba ada. Apa saja yang dia inginkan pasti terkabulkan. Tapi toh dia masih merasa kurang. Itulah hikmat. Dia merasa belum lengkap hidupnya kalau belum mengetahui dan mencari hikmat dan memiliki hikmat itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah hidup bersama dalam Tuhan. Artinya kita tidak seperti Ratu Sheba yang harus mengorbankan banyak waktu, tenaga, uang untuk menemukan hikmat itu. Sebab hikmat itu sudah ada dalam hidup kita. Bahkan di hati dan jiwa kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai. Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita. Kita hanya butuh mengendalikan diri. Mengendalikan hati, pikiran, dan jiwa kita agar terus terarah dan dipenuhi oleh hikmat. Jangan justru menjauhi hikmat. Jika kita menjauhi hikmat, berarti kita menjauhi sang hikmat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Maka kebenaran, keselamatan, dan berkat menjauh daripada hidup kita. Sebaliknya, jika kita mendasari hidup kita dalam hikmat Allah, maka kita akan menuai kemenangan. Kita akan menuai tuntunan Allah. Dan Allah akan menuntun kita untuk selalu ada dalamnya. Orang-orang di sekitar kita pun juga akan terkena dampaknya ketika kita mendapat hikmat daripada Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saudara, pancarkan hikmat dalam setiap jejak langkah hidup kita. Maka kita akan menjadi model hikmat yang benar dan boleh menjadi surat yang terbuka kepada semua orang. Sehingga dari hidup kita banyak orang diselamatkan dan diberkati. Nama Tuhan pun dipuji dan dimuliakan. Hari ini kita akan lalui. Ada banyak hal yang akan terjadi yang kita tidak tahu. Kita butuh hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa supaya hikmat yang Tuhan berikan bagi kita
kita bisa memakai itu untuk kemuliaan namanya, saudara. Karena itu kita selalu setiap saat membutuhkan hikmat itu. Jangan anggap kita lebih dari siapapun. Kita butuh Tuhan. Kita butuh hikmat daripada Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya kita melangkah di hari ini dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, karuniakan kami senantiasa hikmat-Mu, agar hidup kami menjadi berkat bagi sesama dan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ada banyak hal yang harus kami lalui di setiap waktu, setiap saat. Karena itu kami mohon hikmat daripada Tuhan. Tuhan yang menyertai kami, semua pendengar renungan pagi ini, Tuhan karuniakan terus bagi kami hikmat-Mu dalam mengambil keputusan-keputusan yang harus kami ambil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pergumulan pribadi lepas pribadi kami, Tuhan jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.